Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, kita berjumpa lagi dalam Zoom PAI. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat menambah ilmu dan pemahaman kita. Kemarin sudah Pak Romat bagikan tugasnya sebelum liburan, namun belum dibahas, yaitu paket 1, tryout. Sudah dibuka. Kalau yang tidak punya atau hilang atau kecer, nanti biar Pak Faris yang menge-share di Zoom. Ya, sudah siap? Ya, udah siap? Siapkan, terus kita berdoa. Kita siap, udah mantap, kita berdoa. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, bagi yang belum berdoa atau terlambat, silakan berdoa sendiri. Pak Roma tunggu 1 menit sambil menyiapkan materinya. Yuk, siap-siap. Nomor 1. Sudah? Wah, nomor 1 langsung banyak. Berat. Kok berat, Pak? Karena kita harus tahu arti dari surat Al-Fatihah. Nah, saya sudah ada, bagi yang tidak punya. Saya sudah ada, di situ paket 1. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. Nah, kalau ada seperti ini, lebih mudahnya dibaca dulu pertanyaannya. Supaya kita mencari-carinya nggak lama. Caranya, langsung cari pertanyaannya. Dari pertanyaan tersebut, yang termasuk pesan pokok surat Al-Fatihah. Ayat ke-5. Pak Romat agak batuk. Semoga tidak menular anak-anak yang di Zoom. Yuk, apa jawabannya? Yang ke-5, ingat-ingat. Yang ke-5. Ayo, mematikan dan menghidupkan sendiri. Silakan, anak-anak, mematikan dan hidupkan sendiri. Kalau belum waktunya untuk hidupkan, suaranya dimatikan. Supaya nggak terdengar sama teman-temannya. Wah, lagi ngobrol sama ayah sama ibu deh, ternyata delalah hidupkan malu. Ketika lagi Zoom, dipakai sama ibu Le, tubaske berambang. Wah, nggak jadi nanti. Ya, dah. Baik. Nomor 5, kita harus surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah surat pembuka. Pak Roma singkat saja, nanti kita belajar waktu surat artinya. Jadi kalau membaca surat Al-Fatihah, besok di rumah, dibaca juga artinya. Poin-poin pentingnya. Ya. Yuk coba Pak Roma cek. Surat Al-Fatihah ayat ke-5. Mbak dulu, Mbak Zidni. Ayo Mbak Zidni, silakan hidupkan. Mbak Zidni. Iya Pak. Oke, surat Al-Fatihah ayat ke-5. Bunyinya. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Wah, alhamdulillah adem Pak Romat. Wah, luar biasa. Masya Allah, keren. Artinya? Ada yang tahu? Mbak Zidni tahu nggak? Iya karena budu.
nasta'in. Bingung ya udah. Taromat aja. Iya karena budu iya karena nasta'in, kepada Allah kita itu menyembah dan mohon pertolongan. Menyembah dulu baru memohon pertolongan. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. Yang nomor 4. Kita menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Nomor 1 jawabannya D. Ya. Kemudian nomor 2. Surat lagi. Wah, alhamdulillah. Sebaiknya jadi ini. Innal insana lafi khusr. Penerapan yang tepat untuk pesan dari ayat tersebut adalah artinya ini surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu tentang demi waktu. Nah, demi waktu. Berarti apa kira-kira? Waktu. Kalau waktu itu semakin kita memanfaatkan waktu, berarti kita menjadi orang-orang yang baik, tidak rugi. Tapi kalau kita tidak melakukan dengan baik, nggak baik ini, kita menjadi orang-orang yang berugi. Kita yang menjadi orang yang rugi. Salah satu hadis berkata, kalau kita menjadi orang yang baik hari ini, itu bagus. Tapi lebih baik lagi, besoknya hari kita harus menjadi lebih baik daripada hari ini. Kalau besoknya lagi kita tidak menjadi lebih baik daripada hari ini, kita termasuk orang-orang yang rugi. Nah, cek nomor 2. Berarti jawabannya nomor 2 adalah B. 2B. Bantul. Nomor 3. Nomor 3 pernah kita bahas di kelas 5 kalau nggak kelas 4. Taromat ingatnya kayak di kelas 5. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, sekarang Taromat tanya yang laki-laki, Mas Raka. Mas Raka, dihidupkan. Mas Raka jawabannya apa Mas Raka? Nomor 3. Mas Raka jawabannya A, B, C, atau D? Ayo. Fat. Ada Fat. Ada apa itu? Ayo Mas Raka, jawabannya apa? Jawabannya apa? Arti ayat ini adalah tentang kemenangan. An-Nasr itu tentang kemenangan. Lalu jawabannya apa? Kakak belum jawab. Ganti. Mas Zafran Mali. Nama A. Mas Zafran Mali. Apa Mas Zafran? A, B, C, D. Nomor 3, Pak. Betul. Apa ya? Ayo dikira-kira ini loh. Kira-kira ya, Pak. Ayo, kira-kira C, apa? D. D. Denpasar, Bali, Cirebon. Denpasar. Wah, jawabannya salah. Wah, Jan. Salah, Le. Apa, Le? Jempol 1 aja. Tadi kira apa ya, Pak? Yang betul itu, Le. C, Le. Yang betul Cirebon. Kenapa C, Pak? Tadi surat An-Nasr itu tentang kemenangan. Intinya itu. Intinya di apa-apa tentang kemenangan. Kemenangan atas apa, Pak? Atas ketika Rasulullah di Mekah diusir sama rakyat Mekah. Pindah hijrah ke Madinah. Pak, besok jangan milih aku ya, di Pak. Madinah. Allah berjanji sama Allah bahwa
suatu saat akan menang. Singkatnya seperti itu. Nanti cerita rincinya Pak Jono. Nah, sampai di Mekah ternyata banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi Allah janji kepada Rasulullah akan dimenangkan. Nah, akhirnya apa? Ketika Rasulullah balik lagi ke Mekah, banyak yang masuk Islam. Itulah asbabun nuzulnya, turunnya surat An-Nasr. Kemenangan yang dinamakan Fathul Mekah. Nah, tadi C, Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah dengan adanya Fathul Mekah. Kembali Mekah. Mekah itu banyak orang masuk ke dalam Islam. Lanjut, nomor 4. Mas Zafran Ma'ali lagi. Sampai betul nih. Ayo, Mas Zafran. Zafran Ma'ali. Apa ya, Pak? Dibaca Aku dulu meneh. suratnya. Dibaca suratnya, nanti tak artikan. Ayo, nih. Dibaca suratnya. Ada 3 toh? 3 ayat, baca. Dibaca kabeh, Pak? Iya, betul. Nah, artinya nih Pak Rohmat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Keren, Mas Zafran. Karena Mas Zafran sudah membaca, sekarang dibantu sama temennya. Temennya siapa? Mas Alan. Dijawab Mas Alan. Sekarang Mas Alan yang jawab. Nggak jadi Mas Zafran. Mas Alan. Ayo. Alan jawabannya apa? Nomor 4. Pasangan ayat yang tepat ditunjukkan oleh pasangan. Ayo. Yang mana? Mas, dia adalah orang legal. Alan apa Alan? Bisa menghidupkan sendiri, hidupkan. Ayo, yang belum disuruh berbicara nanti tak suruh jawab terus. Ya Alan. Sudah Alan. Alan. Nomor 4. Jawabannya apa? Tadi udah dibacakan sama Mas Zafran Ma'ali. A, B, C, D. Ayo dibantu sama Mas Riza. Mas Riza, 6A. Dibantu Mas Alan. Mas Riza jawabannya apa? Hidupkan. Suaranya dihidupkan. Ayo, mumpung belajar, Alan enggak apa-apa. Mumpung belajar, Alan enggak apa-apa. Belum dinilai. Nanti kalau pas ujian, sudah nggak bisa diapa-apakan. Ayo, Mas Alan sama Mas Riza, jawabannya apa? A, B, C. Nomor 4. A. Nomor 4 A. Oke, kita simpan. Nomor 4 A. Ya, coba Mbak Tiara. Mbak Tiara, hidupkan suaranya. Nomor 4 apa Mbak Tiara? C. Weh, nomor 4 C. Oke. Baik, sudah ada Mas tadi Alan dibantu oleh Mas Riza. Oh ini bagus. Jawab yang betul mana? Nah, kita koreksi. Nomor 3 tadi sudah ada jawabannya kalau kita betul. Idza itu artinya Fathul Mekah. Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah. Berarti nomor 1 itu harus jawabannya yang mana? Yang C, yang betul. Nah, 2 sama 3
Wah Pak, aku bingung ya Pak, artinya 2 sama 3. Waduh, mana ya? Cek, Pak, yang kalau manusia itu biasanya dalam surat artinya nas. Ada nggak nas? Ada Pak, waro'aitan nas. Itu manusia. Kalau bingung artinya nas, itu manusia. Qul a'udzu birabbin nas, manusia. Nas. Berarti nomor 2 itu jawabannya B yang betul. Dan yang 3, maka bertasbihlah. Fasabbih, bertasbih. Terus ada Rabbika wastaghfir, astagfirullah, mohon ampun. Berarti yang 3 itu A. Ini jawaban yang betul yang mana? Betul. Yang 4, benar Mbak Tiara. Jawabannya C. 2B. Sip, Mbak Tiara. Terima kasih sudah menjawab benar. Mas Riza, jempol 1. Mbak Tiara, jempol 2. Mas Alan, belum jempol, belum jawab soalnya. Ya. Lanjut, nomor 5. Nomor 5. Siap-siap. Mas Syafiq. Hidupkan siap-siap, hidupkan suaranya. Pak Roma tuliskan di sini. Nomor 5. Nomor 5 kan, Pak? Iya. Kamu di mana, Le? Kok suaranya kayak hujan? Hujan apa? Hah? Hujan apa? Enggak. Oh, enggak. Oh, ini kipas angin. Nomor 5B, Pak. Nomor 5B. Wah, keren. Betul, Le. Wah. Sip. Baru ngecas lagi aku tadi. Safik, jempol 2. Wah, langsung betul. Nah, lihat. Nun mati bertemu dengan huruf sya, itu dia fa. Nah, nih, Parwat dilingkari. Nah, dilingkari. Nun mati bertemu dengan sya, itu huruf fa. Dia dengung samar hukumnya. Kalau idhar jelas. Kalau iklab mantul. Kalau idgham dengung. Nah, karena Sapik bisa, kita langsung lanjut. Nggak jadi. Sapik langsung betul nih. Jempol 2. Iva, jawabannya 5B. Mas Sapik, tunjuk siapa temennya. Suruh jawab nomor 6. Wah, yo siapa ini? Ah, ini yang ini tunjuk aja, Pik. Ya, Sapik. Nomor 6 tunjuk siapa, Pik? Hah? Nomor 6 ditunjuk siapa, suruh jawab. Sapik. Sapik, Mas Sapik. Ya, hidupkan suaranya. Jawab nomor 6, dibaca. Pertanyaannya juga, Pak. Ya, nomor 6, dibaca. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dari arti ayat di atas, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai adalah C. C, jempol 2. Wah, keren. Sip, langsung betul. Wah, keren Mas Apik. Mas Apik, mau nunjuk siapa lagi? Boleh, nomor 7. Fahri. Fahri nama, silakan buka suaranya. Nomor 7 Mas Fahri, dibuka suaranya. Hamil miskin. Ada yang tepat untuk ayat tersebut adalah A. Woi, keren. Ini jempol 2, ini kelas nama. Bagus. Kelasnya siapa ini? Oh, kelasnya Pak Faris. Ya, nggak apa-apa. BC harus bagus. Nomor 7, betul. Kenapa langsung A jawabannya, Mas Fahri? Tahu kan? Tahu nggak? Miskin. Mas Fahri? Kenapa jawabannya A? Saya pakai Quran, Pak. Baca terjemahannya. Enggak, ayo.
Karena ini Pak, kalau yang walad yahutala to'amil miskin itu karena ada miskinnya Pak. Nah itu berarti artinya miskin, orang miskin. Betul. Jangan dibuat susah. Betul itu udah. Nah, sekarang nomor 8. Mas Fahri mau nunjuk siapa lagi? Mas Fahri mau nunjuk siapa? Tunjuk-tunjukan ini. Ayo. Mas Fahri, nunjuk siapa? Pak Romat hitung 5. Kalau nggak nanti Pak Romat yang nunjuk. 5. 4. Siapa? Nggak kedengeran? 3, 2. Adnan. Iya. Baik. Adnan nomor 8. Waduh. Dapat yang bagian nomor susah, Le. Dibaca soalnya enggak, Pak? Boleh. Adnan. Pak, dibaca soalnya enggak, Pak? Baca aja, Le. Panjang nggak apa-apa. Yuk, semangat. Fulani memiliki rasa iri karena nilainya jika dibanding. Ya. Fulani memiliki rasa iri karena nilainya dibanding dengan nilai Alani lebih rendah. Kemudian Fulani curiga, kemudian bersama teman-teman yang lain berprasangka bahwa Alani mencontek. Tetapi hal itu tidak ada bukti. Meskipun demikian, Fulani selalu menggunjing Alani bersama-sama teman-teman yang sehati dengannya. Narasi di atas adalah perilaku yang sesuai dengan makna dari B. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ya, hampir betul. Belum betul, Le. Tapi kamu sudah hampir mepet. Al-Ma'idah ayat 3 itu bisa. Tapi ada yang paling tepat. Karena ini belum diajari sebenarnya. Karena nanti ada di semester 2. Itu nanti kita belajar surat Al-Ma'idah dan surat Al-Hujurat. Pertemuan pekan depan berarti. Nanti kita belajar tentang surat Al-Hujurat dan surat Al-Ma'idah. Yang betul itu harusnya Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat 12. Gak apa-apa kalau salah ini, karena memang belum diajarkan. Karena memang materi untuk yang PA itu dari kelas 4, 5, dan 6. Bagus, jempol 1,5. Karena belum betul. Nah, nomor 9. Mas Adnan nunjuk siapa, Mas Adnan? Cewek boleh? Hah? Atar. Oh, Atar. Nomor 9, Tar. Ayo. Atar, singkatannya Atalah Raffi Muhammad. Panjang namanya. Singkat Atar. Ayo. Dulu Pak Romat dampingi karate. Langsung tadi Pak Romat kalah pokoknya. Ayo Mas Atar, hidupkan suaranya. Nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Cek, Atar ada? Ada. Suaranya belum hidup. Mas Atar? Tes. Suara. Tes. Hidupkan sendiri, pojok kiri. Biasa di pojok kiri. Paling bawah. Nah, kalau enggak kita ganti. Mbak Hasna, jawabannya apa? Nomor 9, perhatikan pernyataan berikut. Pak Romat yang jawab. Mbak Hasna Pak Romat yang membaca, Mbak Hasna yang jawab. 1. Langsung pertanyaannya dulu. Pernyataan tersebut yang merupakan pengamalan Asmaul Husna. Assalam. Assalamualaikum. Nah, apa assalam itu? Adalah salam itu kalau kita salam, kita untuk apa? Salam itu intinya kita mendoakan supaya teman kita, saudara kita, atau siapapun kita beri salam, itu akan mendapat rahmat dari Allah. Intinya itu. Assalam. Nah. Basna? Jawabannya apa? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4.
Bingung nanti nyari suaranya. Suara pojok kiri, paling bawah dihidupkan sendiri. Hitung 5. Kalau 5 ganti. 5, 4, 3, 2. Apa? Belum jawab? Ya. Apa? Itu nggak jawab itu. Itu mikir. Ayo, numpung salah boleh. Nanti kalau salah udah nggak boleh. Ya, karena belum jawab, dibantu sama Mbak Faza. Mbak Faza, Mbak Asna dibantu. Nomor 9 jawabannya apa? Krik, 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 krik. Nah, ini yang dihidupkan videonya terlihat ya, yang nggak dihidupkan nggak terlihat ini. Yuk, masih pikir juga, dibantu satu lagi, Siva. Yuk, Siva 6B dibantu Mbak Asna, dibantu Mbak Faza, dibantu Siva. Ayo, jawabannya apa? 9A. 9A, jempol 3. Betul. Wah, keren. 9A, sip. Berarti Mbak Asna dan Pak Azam berjempol. Baru Mbak Siva. Sip, sekarang nomor 10. Pak, kok soal PAI panjang-panjang kan soal bahasa Indonesia ya? Iya. Panjang-panjang bahkan kalau kita nggak hafal benar-benar nggak bisa mengerjakan. Apalagi yang tentang tadi surat ada artinya. Minimal kita tahu sedikit-sedikit artinya jadi bisa mengerjakan. Nomor 10. Nomor 10. Al-Basir. Artinya maha melihat. Nah, langsung jawabannya saja. Yuk. Mas Rashid. Rashid 6A. Jawabannya apa? Hidupkan dulu suaranya. Pak Rohmat bacakan. Kamu nanti baca jawabannya. Al-Basir adalah salah satu Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat, di mana semua perbuatan manusia pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari narasi di atas, narasi itu penjelasan. Perilaku yang sesuai dengan makna Asmaul Husna Al-Basir adalah yang mana? Allah Maha Melihat. Berarti intinya Allah Maha Melihat perbuatan kita. C. B. Bantul. C. C. Cirebon. Wah, jawabannya apa ya? Kayaknya betul ya? Betul nggak ya? Betul. Nomor 10 C. Sip, jempol 2. Saleh tidak mau menyontek di kelasnya ketika ulangan. Karena ia sadar bahwa semua perbuatannya besok dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pokoknya kalau Asmaul Husna itu semua terkait dengan Allah. Allah sama kita. Nomor 11. Ini baru kita pelajari kemarin nomor 11 ini. Asmaul Husna, Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Qayyum, Al-Ahad. Baru kita pelajari kemarin. Nomor 11, baru kita pelajari kemarin, semester kemarin. Pelajaran kedua. Yuk, digeser ke atas sedikit Pak Faris. Oke. Nah, sekarang Mbak Alifa. Mbak Alifa, cek. Halo? Lihatnya ke sini, jangan lihat ke atas. Mbak Alifa. Alifa 6A. Ya, alhamdulillah. D, Pak. D. Cirebon, Denpasar. Apa Bantul? Bali. 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 Kamu kok nyari jawaban sendiri? Bantul malah kamu Bali. Wah. Tapi betul. B.
2A. Nah, Al-Hayu. Andi selalu memberi makanan kucing piaraannya. Betul. Al-Hayu itu maha hidup. 1C. Al-Mumit. Mumit, mematikan. Berarti 1C. Saleh selalu berbuat baik. Karena ia sadar makhluk hidup akan mati. Mematikan. Pas, cocok. 3B. Al-Qayyum. Al-Qayyum. Dandi selalu berusaha keras. Ia tidak bergantung sama orang lain. Al-Qayyum itu maha berdiri sendiri atau mandiri. Nah, betul. Al-Ahad. Betul. Di bulan tidak mau menyembah selain Allah. Karena Allah maha esa. Al-Ahad biasanya sering keluar dan disangkut pautkan dengan surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Biasanya sering disangkut pautkan sama surat Al-Ikhlas. Kalau itu sering keluar ketika ujian nasional. Nah, jawabannya B. Ini pasti sama Mbak Alifa sudah dikerjakan. Karena langsung jawab B. Kalau enggak, dijawab pasti suwe. Nah, ini tahu jawabannya. Sip, Mbak Alifa. Jempol 4 berarti. 12. Wah, panjang banget ini. Panjang tapi sudah kita pelajari juga kemarin. Ya, Al-Baqi, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim. Sekarang Pak Romatuk tanya dulu. Tanya dulu artinya Asmaul Husna yang A, B, C, D ini. Ada siapa ya di situ ya? Mas Bintang, halo? Bintang, sehat? Dinyalakan suaranya coba bagus. Alhamdulillah. Sip, Pak Romat bisa lihat wajahnya Bintang. Wah, keren. Al-Baqi artinya apa, Le? Al-Baqi. Allah Maha. Allah maha Allah Maha. Apa, Le? Allah maha kekal. Hah? Kekal. Allah Betul. maha kekal. Keren. Allah Maha Kekal. Keren, betul. Sip. Kamu nunjuk satu, Le, temanmu siapa? Ayo nunjuk satu. Raka, Pak. Raka lagi. Belum jawab tadi. Sekarang Raka lagi. Raka, aduh, sebetulnya mati. As-Somad Raka. As-Somad artinya apa? As-Somad. As-Somad, ayo. Tahu Raka? As-Somad. Ayo. Krik. Boleh, Pak, tak cari buku terus. Di buku dulu. Boleh, nggak apa-apa. Ayo. Oh, Pak Roma juga nyari ternyata. Ayo. Balapan. As-Somad. Raka belum bisa. Mas Raka. Dibantu sama temennya. Mas Raka. Mau minta bantuan siapa? Ayo. Ayo. Mas Raka minta bantuan siapa? Banyak temannya sudah. Online, ayo. Raka kok off lagi ini? Halo, Mas Raka? Ini jangan hilang ini Mas Raka ini. Yuk, dibantu sama Mas Zaki. Mas Zaki, tahu arti dari As-Somad? Allah Maha. Hidupkan suaranya. Siap-siap Mbak Asna. Yang wah, udah wallpapernya udah bagus itu. Banyak orang ketawa. Hidupkan. Hidupkan suaranya. Terlihat langsung dengan Mbak Asna sama Mas Zaki ya Mas Zaki. Ditemani kepala-kepala tersebut. Maha berkuasa, Pak. Nomor 12 yang B As-Somad itu artinya apa? Allah Maha. As-Somad. Allah Maha Berkuasa. berkuasa. Masih belum betul. Dikit. Ini masih belum, salah. Yuk, belum betul. Mbak Asna, apa? As-Somad artinya?
Dibutuhkan. Menentukan. Dibutuhkan. 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 Betul. Bahasna Allah maha dibutuhkan atau Allah tempat kita bergantung. Sip. Dibutuhkan. Jempol 2. Nah ini Mas Raka. Ada lagi Mas. Oh, Mas Raka jawabnya di chat. Oh boleh. Gak apa-apa. Boleh Pak. Boleh. Chat boleh. Al-Muqtadir artinya apa Mas Raka? Tahu nggak? Chat boleh. Ternyata Pak aku malu jawab di chat boleh. Gak apa-apa. Kangen suara teman-temanmu tuh kangen suaramu. Oh, Al-Muqtadir Maha Kuasa. Betul. Al-Muqtadir Maha Kuasa. Betul. Terakhir, oh speakernya error nggak apa-apa. Terakhir Mas Raka sekaligus Al-Muqaddim. Maha apa? Sekalian boleh di chat jawabnya. Al-Muqaddim. Pak Jono dan Pak Faris selalu berlomba-lomba. Betul, selalu berlomba-lomba tepat waktu, saling mendahulukan. Ya, maha mendahulukan, betul, mendahulukan. Mas Raka jempol 3. Enggak jadi 4 Pak, enggak. Anda sudah berusaha menjawab lewat chat. Enggak apa-apa. Pak, speaker rusak. Enggak apa-apa, yang penting menjawab. Sip, keren Mas Raka. Terima kasih Mas Raka. Terus jawabannya apa? Ya belum. Terus jawabannya apa? Belum ya? Iya. Ya 12. 12. Kisah Ashabul Kahfi menceritakan bahwa mereka hidup pada masa raja yang kejam. Mereka dikejar-kejar akan dibunuh karena menyembah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketawakalan dan ketakwaannya dengan Allah membuat mereka sangat yakin bahwa segala sesuatu bergantung, garis bawahi, bergantung kepadanya. Sehingga pada suatu waktu karena takut akan dibunuh oleh raja yang kejam, mereka bersembunyi di dalam gua. Hingga mereka pasrah dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Pada akhirnya cerita mereka terselamatkan karena mereka ditidurkan oleh Allah sampai waktu yang cukup lama. 309 tahun lamanya. Jadi Ashabul Kahfi itu mereka tuh menterinya. Ini Pak Jono nggih. Ada raja, ada menterinya. Nah, menterinya pun pinter-pinter. Pinter-pinter kok nyembah raja nih. Tapi ternyata menteri-menteri ini berpikir suruh menurunkan rajanya, nggak mau. Nah, karena menteri-menterinya ini ternyata karena pinternya tadi, mereka berpikir siapa tuh yang menciptakan kita? Pikir, masuk ya raja yang menciptakan kita? Kan nggak mungkin. Siapa tuh yang menentukan nasib kita? Nah, akhirnya mereka diberi wahyu sama Allah, tapi bukan nabi, bukan. Mereka diberi wahyu, wahyunya bentuknya apa? Keimanan. Bahwa mereka yakin bahwa Allah itu ada. Nah, ketika dia suruh menyembah sama rajanya, nggak mau, dibunuh. Mau tak bunuh. Oh, rajanya suruh pengawalnya, prajuritnya suruh bunuh dan mereka lari. Sembunyilah di gua. Nah, di gua tersebut ternyata takut ketahuan. Nah, sama prajurit ditutup guanya. Ditutup. Ternyata mereka sama Allah, tadi ketika kita bertemu sama Allah, Allah akan membantu kita dengan caranya tersendiri. Enggak dibantu dengan wah prajurit nanti kalah semua, enggak Superman semua, enggak. Cara Allah itu lebih keren. Kenapa? Ditidurkan sama 309 tahun. Logikanya mereka meninggal. Wah, tidurnya lama banget. Kalau umur kita itu maksimal itu kurang lebih 62 tahun ikut Nabi Muhammad. Bisa lebih sedikit sampai 100 tahun, 150 bisa. Enggak jauh dari itu. Nah, itu 309 tahun. Wah, ketiga generasi hidup berarti. Ketika mereka bangun kaget. Ketika mereka ke pasar, bayarnya
Mau belanja tuh bayarnya pakai uang zaman dahulu yang tuh sudah tidak ada. Dan pasar tuh geger. Jangan-jangan mereka tersebut adalah menteri-menteri yang ketika raja tersebut mau membunuh tadi. Nah, itu kita ashabul kahfi. Berarti jawabannya apa? Allah itu tempat bergantung. Kekal, bukan. As-Samad, boleh. Kuasa, boleh juga. Mendahulukan, bukan. Antara B dan C. Yang mana yang paling betul? As-Samad. Karena Allah tempat dibutuhkan dan tempat bergantung. 12 jawabannya B. Terima kasih tadi Mas Raka, Mbak Asna, Mbak Sipa sudah membantu. Mas Bintang kok Mbak Sipa. Mas Bintang tadi. Mas Raka mau nunjuk temannya? Boleh di chat? Boleh di chat. Kalian tunjuk-tunjukan ini. Nah, hari Jumat, hari berkah. Tunjuk temennya berkah. Biar temennya dapat berkah. Ayo. Boleh Mas Raka nunjuk temannya? Boleh di chat. Faruk, wah, Mas Faruk ditunjuk oleh Mas Raka. Silakan dijawab halaman 13. Mas Faruk, cek. Hidupkan suaranya. Ada Mas Faruk? Ada, yuk hidupkan. Dibaca nomor 13. Wah, ini. Sip, Mas Faruk. Hidupkan suaranya di pojok kiri. Yo. Ini suara air jatuh. Apa kolam renang? Gemericik air. Faruk belum? Wah, Mas Raka ternyata Mas Faruk belum terkondisi. Kita ganti yang lainnya dulu. Ya, siapa ya? Mas Raup 6C. Nomor 13, Mas Raup 6C. Dibaca soalnya enggak, Pak? Dibaca. Ahmad selalu mengucapkan salam kepada siapa saja yang ia temui. Karena Ahmad ingin menebarkan salam seperti ajaran Nabi Muhammad SAW. Perilaku Ahmad merupakan penerapan 2 kalimat syahadat. Tepatnya yaitu A. Syahadatain. Betul? Boleh disimpan. Betul Pak, boleh disimpan dulu. Kita nunggu temannya. Syahadatain. Satu lagi. Mbak sekarang. Mbak Sabda, jawabannya apa? Ayo. C, Pak. C. Syahadat Rasul. Satu lagi, biar genap. Satu lagi siapa ini? Yuk. Mbak lagi, Mbak Fatin. Fatin 6C, jawabannya apa? C juga. C juga. Baik, Pak Rahmat jelaskan. Syahadat itu ada 2. Dinamakan syahadat tain. Berarti jawaban A betul Pak? Belum. Kenapa? Karena di sini yang diamalkan kalau syahadat tain itu dua-duanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dua-duanya namanya syahadat tain. Nah, kalau yang di 13 ini, Ahmad selalu mengucapkan salam kepada siapa saja yang ia temui. Karena Ahmad ingin menebarkan salam seperti ajaran Nabi Muhammad SAW. Syahadatnya ada 2. Syahadat itu pertama itu tentang Allah. Bahwa kita tentang mengesahkan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti kita mengesahkan Allah. Itu syahadat Allah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Yang artinya bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Berarti yang kedua syahadat Rasul. Jawabannya betul. Jawabannya yang mana? Yang C. Yang betul. Ya, terima kasih. Tadi Mas Raub jempol 1, Mbak Sabita dan Fatin jempol 2. Ya, sip. 13 jawabannya C. 14 Pak Rohmat, biar gampang. Yang gampang Pak Rohmat. Allah menciptakan malaikat beserta tugas-tugasnya. Salah satu malaikat diberi tugas untuk mengatur turunnya hujan ke bumi. Di belahan bumi, sebelah utara hujan, belum tentu. Bumi belahan selatan hujan. Malaikat yang diberi tugas untuk Allah untuk mengatur hujan adalah Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Jadi cuma ada 4. Jibril menyampaikan wahyu. Jibril bukan berarti? Bukan. Jibril itu khusus menyampaikan wahyu. Israel atau Israfil. Nah ini. Israfil itu apa yo? Yang tiup trompet siapa? Yang tiup trompet. Tahu nggak? Pak Rahmat juga bingung kalau Israel. Hati-hati. Nah, Pak Rahmat bisa hitung. Israfil. Hah? Ada jawab? Boleh jawab. Yang tiup trompet. Saya Pak, tahun baru. Bukan. Bukan. Siapa? Israfil, Pak. Israel. Hah? Israfil. Israfil. Betul. Yang betul Israel. Israel yang tiup trompet. Israfil betul. Oh. Ayo. Oh iya, betul. Betul Israfil. Oh, Bapak Rahmat yang salah toh. Bentar, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Israfil meniup trompet, Israel mencabut nyawa. Oh, tadi Pak Rahmat dari bingung Pak Rahmat tak hitung. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nah, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail berarti memberi rezeki. Jawabannya nomor 14 adalah C. D. Salah Pak Rahmat, D. 15 jawabannya langsung. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia supaya kehidupan manusia terhindar dari kemaksiatan dan perbuatan dosa. Perilaku yang sesuai dengan narasi di atas adalah A. Sebelum melaksanakan sholat, Anda selalu berwudu terlebih dahulu. D. Jika setiap melakukan sesuatu tidak menghiraukan aturan-aturan yang ada, salah. C. Farhan melaksanakan ibadah puasa tanpa memperhatikan syarat dan tata cara puasa yang telah ditentukan. C. Farhan puasa tapi sak karepe dhewe. Misalnya puasa le sahur jam 8 pagi. Waduh, le buka jam 4 sore. Wah, salah. Tapi bukan. D. Alan tidak suka dengan aturan yang ada. Ia memilih semua ibadah tanpa menggunakan aturan yang telah ditentukan. Wow, Mas Alan, ibadah kok sekarepe dhewe ora oleh. Ibadah waktu sholat zuhur perlobar nanti saja. Ngomong terakhir ampe wah kok tak asar enggak boleh. Enggak boleh seseneng sendiri enggak boleh. Ini jawabannya betul yang mana? Yang A. 15 A. 16. Langsung dibaca pertanyaan dulu. Dari narasi di atas, perilaku yang sesuai dengan keteladanan Nabi Ibrahim. Keteladanan apa? Nabi Ibrahim merupakan nabi yang begitu taat kepada Allah. Ketaatannya yang begitu besar sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan perintah untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Peristiwa ini sampai diabadikan sebagai syariat
kurban. Nah, kurban. Begitu besarnya keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah, begitu pula Nabi Ismail anaknya. Disembelih kok gelem. Nah, bayangin, kira-kira kalau kita tiba-tiba ayah bilang, Le, cah bagus, anaknya ya, kamu disembelih ya, karena perintah Allah. Mau nggak kira-kira? Ya nggak mau. Ya toh? Nggak mau. Tapi beda. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, ketika ditanya, wahai Ismail anakku, aku diberi perintah sama Allah untuk menyembelihmu. Jawaban Ismail, jika itu perintah Allah, iya ayah lakukanlah. Paramat merinding kalau itu. Kenapa? Yo, udah masih kecil, itu benar-benar ketika itu perintah Allah mau. Wah, luar biasa. Terus jawabannya apa? A, B, C, D. Ada yang mau jawab? Langsung. A, B, C, D. Ayo. A. Ivan selalu berkorban apabila punya kelebihan harta. Salah. Tetangganya Pak Romat ada. Nek kurban, Pak Romat masih malu, belum bisa praktek. Jadi setiap pulang sekolah, dia masuk sekolah masih nyelengi duit 10.000. Nek pas dia punya 10.000, dia kumpulkan 10.000, celengi 10.000, celengi lagi, sampai dia bisa berkorban. Oh. Ah, salah. Nah, itu siapa itu? Bisik-bisik. Ya, yang betul C. Masalah meskipun hujan yang disertai dengan angin tetap berangkat ke masjid untuk mengaji. Betul. Wes udan, angin, payunge mabur, wah kabeh terus kabeh tetap ngaji, wah keren. Sampai itu pulang masuk angin enggak? Enggak, insyaallah enggak. Udah dilihat itu enggak. Ya. 16C, 17. Wah lah kok panjang-panjang ternyata. Langsung. Peristiwa hari kiamat di atas, beriman kepada hari yang ditujukan pada. Ada yang mau jawab? 17. Oh, Mas Raka boleh jawab di chat, Mas Raka. Boleh. 17 apa Mas Raka? Ayo yang jawab 17. A, B, C, D. Segera bekerja keras, cepat kaya. Jelas bukan. Ini kerja keras ini mesti kaya. Mesti jauh. Apa? B. Bantul, Bali, Cirebon, Denpasar. Denpasar, Pak. Denpasar, betul. 17 D. D. Pak, udah jam 11. Pinter lagi ingatkan. Siapa yang ingatkan? Oh, tadi layangan nanti. 100 dikurangi nanti ya. Enggak. Pak, udah jam 11. Oh, pinter ya mengingatkan ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, enggak apa-apa. Ya. 3 nomor lagi supaya genap 20. Nanti Pak Romat langsung singkat. Ya. 18. Nah, ini gampang. Pernyataan-pernyataan tersebut manfaat sikap rendah hati terdapat pada nomor rendah hati 18. Langsung jawab. Kalau ada yang bisa jawab. Terus 18 salah. Atau Satrul Fatimah Iman. dan adiknya setiap Ahad pagi selalu membantu orang tuanya membersihkan lingkungan rumah. Hal ini Fatimah lakukan karena ia tahu bahwa kebersihan pangkal kese atas garis bawahi. Nah, tadi bila hadis yang sesuai dengan analisis tersebut, ada yang tahu? Apa? A. Betul. A. Betul. Jawabannya A, Satrul. 18. 19. Ben cepat jawabannya apa? Ayo. Soalnya perhatikan beberapa pernyataan berikut. C. Hah? C yang jawab siapa? C yang jawab siapa? Aku. Nggak tahu. Aku. Namanya siapa? Namanya siapa? Jangan aku. Namanya siapa? Orang yang jawab orang. Oh, Mbak Siva. Aku, Pak. Aku tuh siapa? Aku tuh siapa? Ya, betul. Jawabannya C terakhir 20. Ayo, cepat 20. B.
B. 20. B. Berbicara lemah. B nomor 2. B nomor 2. Betul. 20 B. Berarti besok kalau ujian ini banyak yang betul ini. Banyak yang lulus. Jawabannya betul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Nomor 25 dan 21 sampai 25 dijawab sendiri. Insya Allah betul. Karena betul semua nih jawabannya ini. Pak Rahmat tuliskan aja sekalian ya. Dan ditulis toh 11 sampai 20. Nanti Pak Rahmat WA aja untuk kita mempercepat hari ini. Ya, selesai hari ini. Terima kasih sudah yang online, mau Zoom, jangan lupa hidupkan videonya, dihidupkan suaranya. Yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan Pak Rahmat kasih waktu. Hitungan 10. Kalau dengan 10 nggak ada bertanya, kita tutup bersama-sama. 10, 9, 4, 3. Pak, patahnya nomor 21 sampai 25 ditulis di papan tulis. Oh, dituliskan? Boleh. Mau ditulis kalian jawabannya? Boleh. Ini sudah ditulis ya, Pak Rahmat hapus ya. Ya Pak, tanggung nanti. Wow, lah ini alhamdulillah ya Allah. Sip, ada tanggung juga. Nah, gitu. 21 A, 22 C, 23 B, 24 C, 25 D. Sudah. Untuk belajar di rumah. Besok insya Allah Pak Rahmat kasih materi. Nanti pakai aplikasi aja, aku belajar sendiri. Nanti kita bahas soal aja kalau ketika Zoom. Ya. Nah, tak pakai ini Mbak. Apa? 21A, 22C, 23B, 24C, 25D. Ada yang tanya lagi? Pak Rahmat hitung 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah dan kofratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari para sekian kata yang salah Pak Rahmat minta maaf, kebenaran hanya milik Allah. Rahmat tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.